Salam dan salam sejahtera untuk Pak Posma. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang cash management. Untuk yang pertama ada siklus konversi kas. Semua perusahaan mengikuti siklus modal kerja, di mana mereka membeli atau memproduksi persediaan, menyimpannya untuk sementara waktu, lalu menjualnya dan menerima uang tunai. Proses ini mirip dengan perjalanan pedagang keliling Yankee dan dikenal sebagai siklus konversi kas. Lalu ada anggaran kas. Perusahaan perlu memperkirakan arus kas mereka. Jika mereka mungkin membutuhkan uang tunai tambahan, mereka harus menyiapkan dana jauh-jauh hari. Di sisi lain, jika mereka menghasilkan surplus kas, mereka harus merencanakan penggunaan produktifnya. Anggaran bulanan baik untuk perencanaan tahunan, sedangkan anggaran harian memberikan gambaran yang lebih tepat tentang arus kas aktual dan baik untuk menjadwalkan pembayaran aktual setiap hari. Anggaran kas bulanan dimulai dengan perkiraan penjualan untuk setiap bulan dan proyeksi kapan penagihan aktual akan terjadi. Kemudian ada perkiraan pembelian bahan, diikuti oleh perkiraan pembayaran untuk bahan, tenaga kerja, sewa peralatan baru, pajak, dan biaya lainnya. Ketika perkiraan pembayaran dikurangi dari perkiraan penagihan, hasilnya adalah perkiraan keuntungan atau kerugian kas bersih untuk setiap bulan. Keuntungan atau kerugian ini ditambahkan atau dikurangi dari saldo kas awal, dan hasilnya adalah jumlah kas yang akan dimiliki perusahaan di akhir bulan jika tidak meminjam atau berinvestasi. Selanjutnya ada kas dan efek dapat diperdagangkan. Ketika kebanyakan orang menggunakan istilah kas, yang mereka maksud adalah mata uang atau uang kertas dan koin, selain simpanan giro bank. Namun ketika bendahara perusahaan menggunakan istilah tersebut, yang mereka maksud adalah mata uang dan simpanan giro selain sekuritas yang sangat aman, sangat liquid, dan dapat diperjualbelikan yang dapat dijual dengan cepat pada harga yang dapat diprediksi, dan dengan demikian dapat konversi menjadi simpanan bank. Oleh karena itu, kas, sebagaimana dilaporkan pada neraca, umumnya mencakup sekuritas jangka pendek yang juga disebut setara kas. Kas dan efek dapat diperdagangkan. Perhatikan bahwa kepemilikan sekuritas yang dapat diperjualbelikan oleh suatu perusahaan dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, sekuritas jangka pendek operasional yang dimiliki terutama untuk menyediakan likuiditas dan dibeli dan dijual sesuai kebutuhan untuk menyediakan dana bagi operasi. Yang kedua, sekuritas jangka pendek lainnya yang merupakan kepemilikan yang melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk mendukung operasional normal. Perusahaan yang sangat menguntungkan seperti Microsoft seringkali memiliki sekuritas yang jauh lebih banyak daripada yang dibutuhkan untuk tujuan likuiditas. Sekuritas tersebut pada akhirnya akan dilikuidasi dan uang tunai akan digunakan untuk hal-hal seperti membayar dividen satu kali yang besar, membeli kembali saham, melunasi utang, mengakuisisi perusahaan lain, atau membiayai ekspansi besar. Selanjutnya ada mata uang. Operator makanan cepat saji, kasino, hotel, bioskop, dan beberapa bisnis lainnya memegang sejumlah besar mata uang. Tapi pentingnya mata uang telah menurun seiring waktu karena munculnya kartu kredit, kartu debit, dan mekanisme pembayaran lainnya. Perusahaan seperti McDonald perlu memegang cukup mata uang untuk mendukung operasi. Tapi jika mereka memegang lebih banyak, ini akan meningkatkan biaya modal dan menggoda perampok. Tiap perusahaan memutuskan tingkat optimalnya sendiri, tetapi bahkan untuk pengecer, mata uang umumnya mewakili sebagian kecil dari total kepemilikan uang tunai. Simpanan giro atau giro jauh lebih penting daripada mata uang
bagi sebagian besar bisnis. Simpanan ini digunakan untuk transaksi membayar tenaga kerja dan bahan baku, membeli aset tetap, membayar pajak, membayar utang, membayar dividen, dan sebagainya. Namun simpanan bermohed komersial biasanya tidak memperoleh bunga. Jadi perusahaan mencoba meminimalkan kepemilikan mereka sambil tetap memastikan bahwa mereka mampu membayar pemasok dengan segera, mengambil diskon dagang, dan memanfaatkan pembelian murah. Teknik-teknik berikut ini digunakan untuk mengoptimalkan kepemilikan simpanan giro. Yang pertama, pegang surat berharga yang dapat dipasarkan daripada simpanan giro untuk menyediakan likuiditas. Ketika perusahaan memegang surat berharga yang dapat dipasarkan, kebutuhan akan simpanan giro berkurang. Misalnya, jika tagihan besar yang mengharuskan pembayaran segera datang tanpa diduga, bendahara dapat menghubungi pedagang sekuritas, menjual beberapa surat berharga, dan meminta dana disimpan di rekening giro perusahaan pada hari yang sama. Surat berharga memberikan bunga, sedangkan simpanan berjangka tidak. Jadi menyimpan surat berharga sebagai pengganti simpanan berjangka akan meningkatkan keuntungan. Yang kedua, pinjam dalam waktu singkat. Perusahaan dapat menetapkan jalur kredit yang dapat mereka pinjam hanya dengan satu panggilan telepon jika dan ketika mereka membutuhkan uang tunai tambahan. Namun, perlu dicatat bahwa mereka mungkin harus membayar biaya untuk komitmen tersebut. Dan biaya-biaya tersebut harus dipertimbangkan ketika memutuskan untuk menggunakan kapasitas pinjaman daripada sekuritas untuk menyediakan likuiditas. Tiga, perkiraan pembayaran dan penerimaan dengan lebih baik. Semakin baik perusahaan dapat memperkirakan arus kas masuk dan keluar. Semakin kecil kebutuhannya akan dana untuk memenuhi persyaratan yang tidak terduga. Oleh karena itu, meningkatkan perkiraan arus masuk atau keluar, mengurangi kebutuhan untuk memegang aset likuid, dan dengan demikian mengurangi jumlah modal kerja yang dibutuhkan. Anggaran kas adalah alat utama yang digunakan untuk meningkatkan perkiraan kas. 4. Mempercepat pembayaran. Perusahaan dapat mengambil tindakan untuk mendapatkan penerimaan kas mereka lebih cepat. Misalnya, mereka dapat menggunakan kotak penyimpanan yang merupakan kotak pos yang dioperasikan oleh bank. 5. Gunakan kartu kredit, kartu debit, transfer kawat, dan setoran langsung. Jika perusahaan beralih dari penjualan secara kredit ke penerimaan kartu kredit atau debit, perusahaan akan menerima uang tunai pada hari berikutnya dan dengan demikian memperoleh manfaat arus kas yang sama seperti yang dijelaskan sebelumnya. Demikian pula mengharuskan pelanggan untuk membayar melalui setoran kawat mempercepat penagihan, meningkatkan arus kas bebas, dan mengurangi kepemilikan kas yang diperlukan. Yang keenam, sinkronkan arus kas. Jika perusahaan dapat mensinkronkan arus kas masuk dan keluar, perusahaan akan mengurangi kebutuhannya akan saldo kas. Misalnya, perusahaan utilitas, perusahaan minyak, atau serba, dan sejenisnya umumnya menggunakan siklus penagihan, di mana pelanggan yang berada ditagih pada hari yang berbeda, yang menyebabkan arus kas masuk secara merata selama bulan tersebut. Perusahaan-perusahaan ini kemudian dapat mengatur jadwal pembayaran mereka sendiri agar sesuai dengan arus masuk mereka. Hal ini mengurangi saldo kas rata-rata, sama seperti saldo bulan rata-rata pribadi Anda dapat dikurangi ketika pendapatan Anda masuk pada waktu yang sama dengan pembayaran yang Anda perlukan. Bank memiliki tenaga ahli yang membantu perusahaan mengoptimalkan prosedur pengelolaan kas mereka. Bank mengenakan biaya untuk layanan ini, tetapi manfaat dari sistem pengelolaan kas yang baik sepadan dengan biayanya. Efek yang dapat diperdagangkan. Efek yang dapat dipasarkan yang dimiliki oleh operasi dikelola bersama dengan simpanan giro. Pengelolaan salah satunya memerlukan koordinasi dengan yang lain. Perusahaan juga membeli efek yang dapat dipasarkan saat
kas terkumpul dari operasi dan kemudian menjual sekuritas tersebut ketika mereka membutuhkan uang tunai. Baru-baru ini untuk mempertahankan fleksibilitas dan atau agar dana tersedia untuk menahan penurunan ekonomi di masa mendatang, banyak perusahaan terus memegang sejumlah besar uang tunai dan sekuritas yang dapat dipasarkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.